Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada banyak WA yang masuk ke saya, baik melalui grup yang biasa kita silaturahim berbagi, grup salawat tadinya, juga melalui Japri itu Pak, jalur pribadi, langsung mengatakan bahwa ada banyak sekali sahabat-sahabat kita, saudara kita, kawan kita yang mendapat ujian yang begitu berat sehari-hari. Luar biasa banyak ujiannya. Tetapi di antara sekian macam ujian, tinggal kita menyikapinya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk melihat siapa di antaramu yang paling baik amalnya. Wallazi khalaqalakum, wallazi, dialah yang menciptakan mauta, dialah menciptakan mati, wal hayata, dan hidup, menciptakan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ketika datang bencana, ketika datang musibah buat kita, ternyata kita semakin dekat kepada Allah. Itulah yang terbaik. Yang tadinya belum punya masalah, jauh banget dari musola, jauh banget dari langgar, jauh banget dari surau, jauh banget dari tajuk, jauh banget dari masjid. Begitu datang masalah, udah mulai menjadi penduduk tetap masjid. Alhamdulillah. Datang ke masjid lebih awal, berjamaah. Bagi yang sehat ya, kalau yang sakit nggak usah pergi. Kemudian lebih banyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Karena apa? Pengen masalahnya hilang. Manusia itu kalau diberi musibah, diberi masalah, dia akan mengingat Allah qiyaman wa qu'udan, berdiri, duduk, wa ala zunubihim, sambil berbaring pun. Allah, Allah, ya Allah, bagaimana ini, ya Allah, ya Allah. Kalau cuma begitu doang mah jalan keluar nggak ada. Yang kita minta kepada Allah adalah mau diselesaikan masalah kita, mau diberesin kesulitan kita, kita memohon kepada Allah dengan memperbanyak wasilah membaca sholawat, terutama sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wasallim. Kita ulang-ulang aja. Mudah-mudahan hati kita ala bizikrillahi tatmainul qulub, jadi tenang. Kalau ada masalah, apapun masalah kita, aduh, bulan depan harus bayar 100 juta, duit belum ada di tangan. Apa yang mau kita lakukan? Kalau kita nyari pinjaman lain di tempat lain, masalah kita makin bertumpuk. Tapi kalau kita dekat kepada Allah, mudah-mudahan Allah bukakan jalannya. Mula-mula dikasih tenang pikiran kita. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Setelah itu kita dibuat rajin beribadah. Kalau kita rajin sholawat tuh, biasanya begitu. Kita rajin beribadah. Yang tadinya enggak ke musola, yang tadinya enggak ke masjid. Sholat Jumat datang lebih awal. Sholat Jumat jam berapa? Jam 12. Udah datang jam 11. Setengah 11 sudah datang. Cakep, alhamdulillah. Ya karena udah enggak ada yang mau dibuat lagi. Coba kalau lagi sibuk mah luar biasa. Sibuk ini, sibuk itu. Datang ke sholat Jumat. Khotib udah naik mimbar baru datang. Sholat subuh telat selalu. Masih sholat, masih mending. Lewat nggak sholat karena keenakan tidur, kecapean karena sibuk sehari-hari. Kalau kita udah di masalah, kan udah saya cerita dulu ketika saya datang ke masjid, ketemu sama orang, langsung megangin saya, Ustadz, dia bilang, siapa orang ini? Orang itu ikut jamaah tabligh rupanya. Dulu saya pengusaha besar Ustadz, tapi ya Allah menegur saya. Sekarang saya udah bangkrut semuanya. Itu udah nggak mau lagi saya mau mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah kalau masih berpulangnya kepada Allah. Tapi kalau berpulangnya ke tempat selain Allah, ya udahlah, masalahnya makin tambah berat. Maka dari itu saya selalu menyampaikan kepada kawan-kawan kita yang ditimpa masalah apapun, dekatkan diri kepada Allah, perbanyak membaca sholawat, perbanyak membaca istighfar, dan perbanyak melakukan sunnah-sunnah Rasulullah, mendekatkan diri kepada Allah, dan juga makanan dijaga. Itu kalau barang riba dipulangin, barang-barang hasil markup harga jangan dipakai lagi, itu dikembaliin. Mudah-mudahan dengan itu doa kita gampang terjawab oleh Allah. Di dalam satu keterangan hadis beliau menyebutkan yang artinya bagaimana Allah akan menerima doa-doamu kalau Allah akan menerima doa-doanya.
Kalaupun dia datang dengan penuh tangisan, dengan baju yang kotor karena saking lelahnya perjalanan, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau barang yang dimakan barang yang haram, pakaian yang digunakan dari sumbernya haram, bahkan dia terlahir dari barang haram, itu disebut seperti itu. Bagaimana Allah menerima doanya? Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu menerima orang-orang yang bertobat, juga menyenangi orang-orang yang bersih-bersih, yang suci. Suci semuanya. Tempatnya, pakaiannya, makanannya, yang seperti itu kalau kita dapat teguran dari Allah, alhamdulillah kita namanya masih disayang. Ya, subuh-subuh pagi-pagi di Betawi, kalau orang tua nguprak-nguprak anaknya suruh sembahyang subuh, bangun subuh, tidur aja nih, bangun subuh, sembahyang dulu, masih disayang sama orang tua. Yang paling sedih kalau kita udah dicuekin aja sama orang tua. Biarin lo mau tidur, mau sampai jam berapa kek, biarin aja. Gitu juga kalau misalnya Allah nyuekin kita, nggak ada teguran, nggak ada musibah buat kita jauh dari Allah, nggak mau dekat kepada Allah. Akibatnya ya udah kita terbawa arus hilap dengan dunia. Ya dunia aqallu minal qalili. Dunia itu sedikit dari yang sedikit. Bukan yang nggak boleh bagus. Cuma sayangnya kita biasanya pada umumnya terlena dengan urusan dunia. Akibatnya apa? Ya udahlah. Subuh kesiangan, johor kerepotan, asar kelupaan, maghrib di jalanan, isya ketiduran. Tahu-tahu udah tua. Tahu-tahu lah udah pensiun. Nggak tahu kita. Tahu-tahu kita udah nggak ada lagi. Apa yang mau dicatat? Sementara masalah terus datang kepada kita. Siapa yang jauh dari Allah, ada satu hadis qudsi, saya lupa hadisnya matannya. Dia akan diberikan ma'isatan donka, kehidupan yang sempit. Mungkin duitnya banyak tapi habis mulu. Anaknya sakit, istrinya sakit, kendaraan tabrakan, kerjaan diklaim orang, jadi hilang semuanya. Harta yang dikumpulin dikit-dikit dari barang haram atau banyak-banyak dari hasil nilep, dari markup harga, ujung-ujungnya jadi hilang lagi. Kenapa? Ya karena berkahnya nggak ada. Kalau kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk kembali kepadanya, sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang mafhumnya, beliau mengatakan, au kama qala Rasul, engkau kehilangan onta, lalu engkau cari onta itu, tiba-tiba ontamu datang sendiri menghampirimu, kau senang begitu kan? Nah Allah begitu juga apabila engkau bertobat kepada Allah, Allah lebih senang daripada engkau yang ontamu balik lagi. Yalah kalau zaman sekarang mah kita kehilangan motor kita, motor baru. Tiba-tiba motor tuh udah nganterin, kita senang apa kagak? Allah lebih senang lagi melihat hambanya datang bertobat kepadanya dari segala dosa. Mudah-mudahan masalah yang kita hadapi, apapun masalah itu, mudah-mudahan jadi jalan buat kita dekat kepada Allah. Sholat jamaahnya makin rajin, sembahyang sunatnya makin rajin, bangun malamnya makin rajin. Makanya kalau saya ditanya, bang masalahnya begini, harus membayar sekian juta, pada berapa bulan lagi apa yang harus saya lakukan? Minta kepada Allah, deketin Allah, tengah malam bangun. Sujud kepada Allah, baca salawat Fatih, baca surat Al-Waqiah habis maghrib, baca salawat Nabi setiap saat. Kalau bisa baca 25.000 kali kalau mampu. Kalau nggak mampu 10.000 kali. Soalnya tujuannya apa? Kita dekat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita dekat kepada Allah, Allah berikan kita pertolongan. Sehingga jiwa kita menjadi tenang, masalah kita menjadi mudah. Dan juga kita harus jaga-jaga ke depannya. Setelah masalah selesai, jangan lupa preventif. Pencegahan, bukan kuratif, pengobatan. Begitu sakit baru dah nyari pinjaman kemana ya kita, amalan apa ya kita, bukan seperti itu. Kenapa? Upahnya udah terlalu banyak sehingga hubungannya udah banyak banget. Banyak orang yang bercerita kepada saya seperti itu. Akhirnya nggak sanggup bayar, udah sedeng. Orang Betawi bilang udah singit. Apa itu, tidur di kuburan, entah nyari apa di situ. Wangsit kagak dapat, dipatok ular, iya, yang begitu. Makanya preventif, jauhi. Dari sekarang, yang belum kena, jauhi. Jauhi riba, karena riba nyekek leher. Jauhi barang-barang yang kita dapat dengan cara mudah, dengan cara instan, dengan cara banyak. Tapi hasil dari nggak halal, jauhin. Karena dia bakal nyusahin kita di masa depan. Jauhin, preventif, pencegahan. Walaupun dikit, yang penting barokah. Apalagi banyak, barokah lebih abdul lagi. Yang udah ada sama kita bersihin dengan cara apa? Hujumin amwalihim sodakotan tutohiruhum wa tuzakihim wa tusolli alaihim. Ambillah apa itu sedekah dari orang-orang yang mampu, kita yang mampu memberi.
ada kelebihan, berapa diajarkan oleh agama? 2,5% bayar. Preventif, pencegahan dari sekarang. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Itu harus kita perhatikan juga. Semoga musibah apapun yang menimpa kita, kesulitan apapun yang menimpa kita, insya Allah mudah-mudahan mengajak kita kepada jalan kebaikan, mendekatkan diri kita kepada Allah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Terima kasih atas segala perhatian. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.